Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Octavian Ramadan dari RPM kelas A dengan NIM 25190410101. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama yaitu eksoterm. Eksoterm sendiri adalah reaksi kimia yang melepaskan energi panas ke lingkungan. Artinya energi hasil reaksi lebih kecil daripada energi awalnya. Kelebihan energi keluar sebagai panas, cahaya, atau bunyi. Reaksi eksoterm memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suhu lingkungan naik, kemudian energi keluar dari sistem ke lingkungan, dan nilai delta H-nya atau entalpi bernilai negatif. Terjadi secara spontan atau mudah berlangsung. Contoh reaksi eksoterm yaitu pembakaran bahan bakar, yaitu CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kemudian yang kedua, reaksi netralisasi. HCl plus NaOH menghasilkan atau menjadi NaCl plus H2O. Kemudian yang ketiga yaitu proses respirasi atau pernapasan, yaitu reaksinya C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus H2O. Kemudian reaksi ini memiliki kegunaan di bidang teknik mesin, yaitu pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi gerak. Kemudian di teknik kimia yaitu produksi panas dalam reaksi industri. Dan yang terakhir teknik energi menjadi pembangkit listrik, tenaga panas bumi, dan bahan bakar fosil. Nah, di sini materi yang kedua yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap energi panas dari lingkungan agar dapat berlangsung. Energi hasil reaksi lebih tinggi dari energi awalnya. Ciri-cirinya yaitu suhu lingkungannya turun. Kemudian energi masuk ke dalam sistem dari lingkungan. Kemudian nilai delta H-nya bernilai positif. Biasanya tidak spontan, perlu energi tambahan seperti panas atau cahaya. Reaksi endoterm yaitu 1. Fotosintesis, yaitu reaksinya 6CO2 plus H2O plus energi cahaya menjadi yaitu C6H12O6 plus 6O2. Ini yang kedua yaitu pemecahan air atau elektrolisis. Reaksinya yaitu 2H2O plus energi listrik menjadi 2H2 plus O2. Kemudian yang ketiga tentang penguraian kalsium karbonat. Reaksinya yaitu CaCO3 plus panas, kemudian menjadi CaO plus CO2. Reaksi endoterm yaitu digunakan dalam dunia teknik, yaitu di teknik kimia, proses produksi logam dan bahan kimia dengan pemanasan. Kemudian di teknik lingkungan digunakan untuk pemecahan polutan dengan energi panas. Kemudian teknik energi digunakan untuk sistem pendingin atau reaksi penyerapan panas. Kemudian contoh soalnya sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan, yaitu mol, molaritas, dan pelarut. Nah, konsentrasi larutan adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak zat terlarut atau zat yang dilarutkan dalam jumlah tertentu pelarut atau larutan. Larutan pekat menunjukkan banyaknya zat terlarut. Kemudian larutan yang encer menunjukkan bahwa sedikit zat yang terlarut. Kemudian konsep dasar mol. Mol adalah
satuan jumlah zat yang menyatakan banyaknya partikel atau atom, ion, atau molekul dalam suatu zat. 1 mol setara sama dengan 6,022 dikali 10⁻23 partikel. Mol sendiri memiliki rumus yaitu dilambangkan dengan N sama dengan M per Mr. Lambang M sendiri menunjukkan massa zat, kemudian lambang Mr menunjukkan massa molekul relatif zat dengan satuan gram per mol. Kemudian molaritas yang dilambangkan dengan M besar adalah jumlah zat mol zat terlarut per liter larutan, digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Rumus molaritas sendiri yaitu M sama dengan N per V atau M kecil per Mr kali V. Nah, N yaitu jumlah mol zat terlarut, kemudian Mr-nya yaitu massa molekul relatif zat. Kemudian V-nya yaitu volume larutan, M besar yaitu lambang dari molaritas sendiri. Kemudian pengenceran. Pengenceran adalah proses menurunkan konsentrasi larutan dengan menambah pelarut tanpa mengubah jumlah mol zat terlarut. Rumus pengenceran sendiri yaitu M1V1 sama dengan M2V2. M1 sendiri molaritas awal dan V1 yaitu volume awal, dan M2 yaitu molaritas akhir dan V2 yaitu volume akhir. Nah, konsentrasi mol, molaritas, dan pengenceran sendiri digunakan untuk mengatur kadar asam atau basa dalam reaksi pembuatan pupuk, sabun, dan obat. Kemudian digunakan juga untuk mengukur kadar polutan, misal logam berat dalam air. Kemudian mengatur konsentrasi gula, garam, atau bahan pengawet. Kemudian menyiapkan larutan infus dengan kadar tertentu seperti NaCl 0,9%. Dan yang terakhir yaitu pengenceran digunakan sebagai pengenceran larutan standar untuk titrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal mol, yaitu hitung jumlah mol NaCl jika masanya 11,7 gram dengan Mr NaCl yaitu 58,5 gram per mol. Kita menggunakan rumus M per Mr. M-nya sendiri yaitu massa, kemudian Mr-nya yaitu massa relatif. Langsung saja kita masukkan yaitu M-nya 11,7 per 58,5 sama dengan 0,2 mol. Nah, ini adalah contoh soal sederhana untuk Nah, di sini contoh soal untuk mencari molaritas, yaitu berapakah molaritas larutan yang dibuat dari 4 gram NaOH dengan Mr 40 dalam 500 ml air. Kita menggunakan rumus molaritas sama dengan M per Mr kali V. Nah, M-nya sendiri yaitu masanya yaitu 4 gram. Langsung saja kita tulis di sini 4 gram per Mr-nya yaitu 40 dikali dengan jumlah volume airnya yaitu 500 ml, kita jadikan liter menjadi 0,5.
Mengapa menjadi 0,5? Karena dibagi dengan 1000 dan sama dengan ini 4 per 40 dikali 5 yaitu 20, dan hasilnya yaitu 0,2. Kemudian jangan lupa satuannya yaitu M besar, molaritas. Sekian penjelasannya untuk contoh soal mencari molaritas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal untuk pengenceran. Nah, soalnya sendiri yaitu larutan HCl memiliki 2 molaritas sebanyak 50 ml akan diencerkan hingga konsentrasinya menjadi 0,5 molaritas. Tentukan volume akhirnya. Kita menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1 nya yaitu di sini 2, kemudian V1 nya yaitu 5, V1 nya itu 50 sama dengan di sini M2 nya yaitu 0,5 dan V2 nya masih dicari. Nah, langsung saja kita kalikan. 2 dikali 50 yaitu menjadi sama dengan 100, sama dengan 0,5 dikali V2. Kemudian 0,5 nya turun yang menjadi 100 per 0,5 sama dengan V2. 100 bagi 0,5 yaitu 200 sama dengan V2. Nah, di sini jadi V2 nya yaitu 200 ml. Jadi contoh soal dari perhitungan yaitu menghasilkan 200 ml. Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.